Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman, sahabat dan saudara-saudara sekalian, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang teman lama. Ini teman dulu sama-sama waktu di kampus, ya. Satu kuliah dan satu tempat tinggal. Seiring dengan berjalannya waktu, kita masing-masing menekuni profesi, ya. Satu dengan yang lain berbeda-beda, ya. Saya sekarang domisili di daerah Bekasi, dengan kegiatan ada kuliner, ada kegiatan sosial, kegiatan dakwah, dan juga berbagai kegiatan yang lain. Nah, sementara teman ini dari dulu sangat aktif menggeluti dunia terapis. Nah, jadi beliau telah mendalami berbagai metode terapis, penanganan berbagai gangguan kesehatan non medis. Nah, beliau sekarang kebetulan lagi sedang berada di Bekasi. Salah satu agendanya adalah mendalami satu metode terapi yang saya sendiri juga baru dengar. Namanya adalah Mastakaraga. Nah, ini metode terapi. Saya tadi udah bincang-bincang dengan beliau. Rupanya metode ini sangat menarik untuk disampaikan kepada masyarakat umum, supaya masyarakat memiliki lebih banyak lagi referensi alternatif untuk mendapatkan pelayanan kesehatan non medis. Nah, oleh karena itu nanti beliau, nah ini namanya Ustadz Mursalin Abu Rifki, ya. Beliau ini menurut saya sudah sampai kepada tingkatan ahli sebetulnya, karena sangat lama menggeluti dan pasien-pasien yang terbantu sembuh dari berbagai gangguan kesehatan sudah cukup banyak. Dan menariknya yang metode yang beliau sekarang geluti ini adalah bukan hanya gangguan fisik, tapi juga termasuk gangguan psikis, ya, gangguan kejiwaan, dan pasien-pasien yang terbantu juga sudah cukup banyak. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kita mendengarkan penjelasan singkat beliau tentang metode ini. Nah, barangkali ke depan nanti saudara-saudara masyarakat umumnya ada yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan terapi dari metode ini. Nah, kita persilakan. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersua. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan sahabat lama saya semasa kuliah dulu, ya. Ketemu di kediaman beliau yang cukup asri tempatnya, masya Allah, ya. Saya pertama masuk di sini, wah, nyaman, terasa di kampung. Wah, nah, ini ngobrol-ngobrol dengan beliau, masya Allah, ya. Jadi alhamdulillah saya ya memang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sudah sekitar 10 tahun terakhir ini menekuni dunia terapi atau penyehat tradisional. Jadi belajar di banyak master-master, guru-guru, ya, dengan berbagai disiplin keilmuan. Dan yang terakhir ini saya diperkenalkan satu ilmu baru, ya, satu teknik terapi yang saya sangat tertarik, karena terapi ini juga, ya, pertama dia asli Indonesia. Dia tidak copy paste dari keilmuan mana. Jadi basic keilmuannya jelas dan diakui di dunia kesehatan. Dan lembaganya sudah mendapatkan izin dari, ya, Kementerian Kesehatan. Nah, ini artinya keilmuannya diakui, dan untuk mengakui sebuah keilmuan ya mesti diuji
Dan kata foundernya Pak AM Hakim, itu beliau presentasi kepada 28 profesor ya, eh, kesehatan ya, untuk menguji keilmuan Mastakaraga ini, dan lolos dia, lolos. Dan di antara lembaga-lembaga penyiar tradisional ini salah satu lembaga yang diakui oleh Kementerian Kesehatan dan diuji oleh 28 profesor. Lulus. Jadi pendirinya namanya Pak AM Hakim ya. Beliau ya dengan saya masih lebih tua dari beliau. Saya tanya usianya, beliau ternyata kelahiran 1977. Jadi saya 73, dia 77, masih muda ya. Ilmunya ternyata dia pemain lama, dan memang bakat itu ternyata dari orang tua juga. Jadi menurun ilmu ini. Jadi memadukan ilmu warisan dari orang tua ya, leluhurnya, dan kemudian dia melalang buana mencari ilmu ya dengan berbagai jenis keilmuan. Nah, lahirlah Mastakaraga. Launchingnya ini baru 2 tahun terakhir ini. Ya, jadi tekniknya sebetulnya sangat luar biasa, karena dia lebih mengedepankan kenyamanan klien kita ya. Jadi pijatannya itu tidak menyakiti ya. Dan salah satu juga alat yang digunakan itu dinamakan dengan kentamo. Kentamo itu bahan yang terbuat dari tanduk kerbau. Ya, orang biasa istilahkan guasa. Kita pakai nama istilah kentamo ya. Itu untuk kerokan ya, dan dia ingin dengan teknik ini kerokannya itu kerokan yang nyaman, tidak seperti kerokan umumnya orang pakai koin ya. Dengan teknik ini luar biasa nyaman, dan efek penyembuhannya luar biasa, tidak menyakiti, nyaman, masya Allah. Saya ke sini sebetulnya itu dalam rangka untuk belajar sama beliau. Ini ada saya kebetulan angkatan kedua untuk program apa namanya, pembelajaran untuk menjadi pendidik ya selama 6 bulan, jadi setara D3. Jadi kita belajar via online ya, via Zoom resmi, terus offline ya. Kalau ada kesempatan sini kita berguru langsung kepada beliau, karena beda kita belajar langsung ketemu tatap muka dengan via Zoom ya. Ada hal-hal yang tentu via Zoom itu nggak bisa ya, ini kalau ketemu langsung ya masya Allah ya. Jadi inilah jadi saya ingin memperkenalkan Mastakaraga kepada masyarakat, karena istilah ini pun masih baru. Jadi yang pertama bahwa ilmu ini ilmu yang asli Indonesia, bukan copy paste dari luar negeri dari mana. Dan saya belajar sama beliau, dasar keilmuannya itu pada anatomi tubuh. Jadi guru saya ini kami sebut bila Prof AM Hakim. Itu masya Allah, di rumahnya itu penuh dengan buku-buku kedokteran. Salah satu itu anatomi. Jadi menguasai anatomi tubuh. Jadi mengkaji kaitannya antara saraf ini dengan organ ini bagaimana. Nah, kemudian diuji dengan satu teknik pijatan ya, dan luar biasa hasilnya, masya Allah. Ya, bukan ngasal, ada teori ilmunya. Makanya dia diakui oleh Kementerian Kesehatan. Jadi itu waktu masanya Pak Terawan ya, beliau ternyata diskusi sama Pak Terawan dan diakui oleh beliau. Maka diberilah ruang kesempatan untuk mengembangkan Mastakaraga. Jadi disupport sama mantan Menteri Kesehatan kita Pak Terawan ya, Dr. Terawan, untuk mengembangkan Mastakaraga. Jadi ternyata beliau ini di kalangan master terapi di Indonesia, beliau dikenal ternyata. Artinya beliau bukan orang baru. Dan ilmu ini diakui, dan ini asli penemuannya ya kan, punya hak paten. Nah, terus jadi dia teknik terapi Mastakaraga ini bisa menangani banyak hal fisik dan psikis. Salah satunya itu kalau psikis itu ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Banyak beliau cerita ya, pasien-pasien yang dengan ODGJ itu sembuh itu dia. Masya Allah, ini Masya Allah satu teknik terapi yang dengan terapi yang sederhana, tapi dengan izin Allah ini hanya wasilah saja bisa sembuh. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk mendalaminya. Maka ikutlah program 6 bulan belajar untuk menjadi pendidik. Nah, dan kedua ya, alumninya itu bisa mengajar di kampus. Karena kita punya legalitas ya, diakui keilmuannya. Jadi itu barangkali secara singkat gambaran atau penjelasan tentang bagaimana Mastakaraga itu lahir. Jadi dicetus oleh foundernya Pak ini AM Hakim, yang memang dia memang punya bakat di dunia terapis. Bahkan dia cerita ya sejak muda dia pernah menjadi tukang pijat jalanan. Jadi bakat itu ada ternyata. Terus dia belajar mencari ilmu, dan dia mempelajari. Ada ilmu baru dia belajar. Jadi itu. Nah,
Sekarang ya sebelumnya kan saya juga ikut di namanya SHM, Sekolah Herbalis Muslim, satu lembaga penyihat tradisional yang itu juga diakui ya, oleh pemerintah ya untuk sebagai satu lembaga untuk mengembangkan penyihat tradisional. Ya terakhir ini di Mas Takaraga. Ya, Berarti ini sangat berbeda dengan terapi-terapi yang lain dalam hal saya ini sangat sering mencoba berbagai metode terapi, tapi itu rata-rata memang membuat kita sangat kesakitan. Ada refleksi, ada pakai kayu, tapi itu kalau pasien masuk ke situ hampir semuanya berteriak. teriak-teriak karena kesakitan. Nah, saya tadi mendengar, oh ini menarik karena banyak pasien tidak mau ke pengobatan terapi karena takut sakit. Nah, ini kalau Mas Takaraga kan justru Ya, membuat pasien itu justru nyaman. merasa kenyamanan. Wah, ini menarik saya kira itu. Dan yang penting kan sembuh kan gitu. Terus selain itu tentu masyarakat juga pasti ingin tahu biayanya bagaimana, karena Betul. bagaimanapun sebuah metode yang baik itu biasanya berkorelasi dengan biaya yang mahal. Nah, di Mas Takaraga teman-teman praktisi di sana itu bagaimana Ya, ya, menerapkan biaya itu? ya. Jadi karena ilmu ini asli dari Indonesia dan kita ingin istilahnya ada istilahnya birukan Nusantara dengan Mastakaraga. Artinya kita hadir untuk menjadi salah satu lembaga alternatif untuk menolong masyarakat Indonesia yang punya masalah dengan problem kesehatan. Sehingga untuk masalah harga itu tentu kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Bahkan orang yang tidak mampu kita bantu dia. Maka beberapa kali ya teman-teman itu mengadakan baksos dalam rangka kegiatan sosial untuk membantu mensosialisasikan yang pertama masa karga, yang kedua membantu orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan. Terus apa mungkin bisa ditunjukkan beberapa teknik penanganan pasien misalnya secara sampel gimana? Ya, boleh. Mungkin pendengar sulit membayangkan Ya, seperti apa. Nah, ya bagaimana prakteknya ya? Ya. gimana kira-kira? Jadi sebelum saya praktekkan satu teknik terapi yang sangat efektif untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah kepala. Saya ingin menjelaskan dulu bahwasanya terapi Mastakaraga ini bisa menangani mulai kepala, badan, dan kaki. Kalau untuk penanganan kepala, mau vertigo, migrain, stres, pokoknya masalah kepala, itu ada satu teknik terapi yang itu ada keilmuannya, namanya TZK, terapi zona kepala. Ini terapi Masya Allah, ketika saya pernah belajar satu teknik terapi yang ada mirip, tapi ternyata berbeda. Ya namanya pijat otak kranial. Itu hanya sentuhan juga, ternyata berbeda dengan teknik ini. Jadi ini tanpa obat ya? Tanpa obat ini. Dan saya pernah praktekkan teknik ini untuk kasus pasien yang mengidap penyakit Parkinson, yang itu tangannya tremor, gemetar itu. Masya Allah, saya juga antara perjalanan tidak itu tremornya berhenti, nggak goyang tangannya, luar biasa. Nah, itu termasuk penyakit yang masih Yang langka. Artinya situ saya yakin bahwa teknik terapi ini ternyata bukan isapan jempol, nyata hasilnya seperti apa yang dijelaskan oleh guru-guru kami. Jadi hanya dengan sentuhan saja. Jadi anak-anak yang bandel, anak-anak yang bermasalah dengan susah diatur bisa diterapi dengan TZK. Karena nyaman, bahkan bisa tertidur. Hanya sentuhan saja. Luar biasa. Jadi kita menyeimbangkan itu getaran saraf di otak itu. Ya, jadi itu kalau ada orang problem itu kelihatan itu tidak seimbang getaran sarafnya. Ya, dengan terapi ini menyeimbangkan itu. saya juga jadi Ingin lucu? penasaran gimana Iya, Masya Allah. cara Iya. penerapan aplikasinya ini. Ya, ini kita ingin uji coba ya, ingin coba kita praktekkan bagaimana praktek penanganan untuk kasus yang permasalahan kepala. Ya, karena ini pusat sistem saraf itu kan di kepala. Ini menentukan segala-galanya. Ini sehat, yang lain juga sehat. Jadi termasuk pagi-pagi itu harus minum kopi saya. Minum kopi saya sakit kepala. Ada ketergantungan. Nah, itu dia. Ini bisa dicoba dengan TZK dan ini mudah dipraktekkan. Jadi praktis, mudah dan nyaman. Nah, sekarang kita coba praktek. Ya, jadi posisinya baring. Vertigo, sakit kepala yang menahun, emosional, gampang stres. Ya, tekniknya seperti ini. Jadi kita hanya dengan sentuhan. Jadi caranya ini, jadi kepala klien kita, jadi tangan kita jadi bantalannya. Jadi ada beberapa, jadi ini pasien kita suruh tidur saja. Ini jadi bantalnya tangan kita. Jadi seperti ini tekniknya. Jadi telapak tangan kita ini menekan, nempel di kepala. Jadi klien kita ini tidur, relax,
Nah, nanti kita yang menyentuh kepala klien kita merasakan ada denyut saraf di kepalanya. Nah, jadi semakin rileks itu semakin terasa kuat getarannya. Nah, klien kita juga akan merasakan denyutan itu, merasakannya dia. Jadi kita tunggu seperti ini bisa 7 menit, 10 sampai 15 menit. Ini yang pertama, gerakan pertama di sini. Occiput namanya. Ini bagian belakang, otak belakang. Jadi sampai kapan kita pindah ke gerakan berikutnya? Ketika kita merasakan getaran sarafnya, denyut saraf di kepala ini terasa, baru kita pindah lagi. Ini kalau orang yang punya banyak problem itu kepalanya bebannya itu berat. Jadi cuma diletak sampai kita merasakan getaran saraf. Ini luar biasa, makanya nyaman, pasien bisa tertidur. Jadi seperti ini. Ini yang pertama ya. Jadi kita sampai terasa getarannya. Jadi biasa mulai 2 menit, 3 menit mulai terasa. Ini paling bagus kalau orang antara mengantuk dan mau tidur. Itu terasa getarannya. Lebih rileks. Ya, ini yang pertama. Kemudian, bisa pindah begini. Ini dia. Ini kita getaran di sini. Tapi ini juga nempel. Ya, jadi lebih fokus di sini. Ini, jadi seperti ini. Ini sudah terasa getarannya. Berikutnya kita pindah pada posisinya. Jadi tangan kita di belakang kepala begini, ini di sini. Ini cerebellum dan cerebellum ini, otak besar, otak kecil. Ini kita tekan begini, rapat ya, tekan. Ini menempel betul. Kalau diginiin klien kita itu bisa tertidur nyaman dia. Masya Allah. Saraf kepala itu halus. Dengan teknik terapi ini, masya Allah. Hanya tidak bisa diperlakukan kasar ya. Tidak boleh. Sensitif dia sarafnya. Nah, itu mulai terasa. Jadi mulai 1 menit, 2 menit ya halus getarannya, lama-lama terasa getarannya. Pokoknya sampai terasa, kalau udah kita rasa cukup 7 menit ya kita pindah lagi. Berapa kali saya praktekkan di teman-teman itu tertidur dia. Baru 7 menit tidur. Karena terjadi relaksasi. Makanya kalau orang lelah capek dikasih begini coba tidur. Paling mudah tidur. Ya ini dia. Ini jadi simpas antara tulang tengkorak sama ini leher. Ya, ini. Oke, paling. Ya gitu. Masya Allah. Nyaman banget. Ya. Di sini. Ya, sini. Jadi nempel semua. Ini kan kena otak sini. Jadi semua bagian kepala itu kena dia. Jadi kita terapi untuk semua ini bisa 15 sampai 20 menit. Itu udah cukup. Jadi satu sesi tidak terlalu lama. Satu sesi terapi itu klien kita udah rasakan wah fresh. Ya itu contoh sederhana ya. Yang lainnya bisa ya berikutnya kita kaji lebih dalam. Ya, jadi luar biasa. Saya sudah tadi barusan merasakan sebagian dari aplikasi ya. Metode ini ya memang sangat berbeda dengan apa yang selama ini. Jadi benar-benar pasien itu dibuat jadi nyaman. Jadi relaksasi, sentuhan-sentuhan di bagian kepala itu sangat lembut ya, sehingga kita merasa begitu nyaman. Bahkan tadi ya kalau dibuat agak lama itu bisa mengantar kita untuk menjadi tidur. Dan efeknya untuk kesegaran, fresh, masya Allah, menghilangkan keluhan seperti vertigo, menaun itu nyata itu. Wah, jadi teman dan sahabat sekalian, saya kira informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah referensi metode untuk mendapatkan kesehatan yang lebih sempurna. Dan insya Allah ke depan mungkin di tempat ini juga kita akan coba supaya metode ini bisa dijadwalkan ya, bisa buat kegiatan di tempat ini supaya masyarakat luas bisa dengan mudah ya, bisa dengan mudah untuk menemukan tempat-tempat untuk mendapatkan pelayanan metode ini. Nah, beliau ini berdomisili di Makassar, karena itu teman-teman yang ada di Makassar mungkin nanti bisa konsultasi, bisa tanya ke beliau yang masih mengalami gangguan kesehatan yang
seringkali medis mengatakan berat, sulit, belum ada obatnya, ini dan begitu. Sebetulnya dalam terapi itu tidak mengenal tidak ada obatnya. Jadi memang ini tanpa obat. Jadi otomatis memang nggak ada obatnya. Tapi bukan berarti yang tidak ada obatnya itu tidak ada solusinya. Dan saya kira pengobatan non medis sekarang memang sudah berkembang sangat luas, Mulai tumbuh berkembang. tumbuh dan sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat luas. Bahkan Sehingga medis pun sudah menerima. ya, jadi silakan saya kira masyarakat, teman-teman sekalian yang masih memiliki atau masih mempunyai gangguan kesehatan yang sudah dicoba di berbagai tempat dan belum bisa diselesaikan, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan ini bisa kita lebih manfaatkan lagi untuk beribadah lebih maksimal. Ya, kita ingin sehat supaya kita bisa beribadah lebih baik, karena sebenarnya ya memang kita hidup ini memiliki tugas yang sangat utama, yakni adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diluaskan rezeki, panjangkan umur, dan kita diberi solusi atas berbagai problem dan persoalan di dalam kehidupan kita ini. Sekian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.